kami dari Gongkok 1 akan menjelaskan materi terkait pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih pergerakan berupa ADAS, ISLM, dan bagaimana responnya terhadap krisis ekonomi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Semarang Jati dengan NIM akhir 077. Aku Ripa Ganda Perdana dengan NIM akhir 066. Kemudian aku Yohanes Dewakan Setiawan dan NIM akhir 034. Dan nama aku Yusuf Freddy dengan NIM akhir 048. Oke, jadi selamat menikmati videonya. Dengar-dengar tingkat inflasi di Indonesia itu lebih tinggi. Iya, kemarin aku baca di webnya BI itu lagi turun ya bulan November itu. Kalau pengaruhnya sama kebijakan fiskal itu apa sih? Jadi kan dihasilkan dari pemerintah ya. Jadi kebijakan fiskal ini punya pengaruh dalam mengatasi inflasi, yaitu bergantung pada faktor-faktor seperti waktu pelaksanaan dan jenis situasi yang terjadi itu sendiri. Jadi kebijakan fiskal ini seperti kebijakan fiskal kontraktif yang lebih efektif untuk mengendalikan inflasi yang didorong dari permintaan. Sementara untuk inflasi yang berbasis dari penawaran, yaitu ada solusi jangka panjang seperti investasi infrastruktur, itu diperlukan untuk mengatasi inflasi. Kalau pengaruhnya kan di inflasi itu pengaruhnya ada ke pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi itu sama kebijakan fiskal itu apa? Jadi kebijakan fiskal ini berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi sendiri ya dari negara ini, yaitu ada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang melalui investasi pada sektor sifat produktif. Namun kebijakan yang tidak bijak seperti belanja berlebihan dan pengurangan pajak ya tetap pandemi juga dapat menyebabkan defisit anggaran dan inflasi yang meningkat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ini harus dirancang dengan keseimbangan antara faktor pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas fiskal. Tadi kan udah bahas secara fiskal ya. Kamu tahu nggak kalau kebijakan moneter itu gimana? Iya, gimana sih kalau biar untuk menghadapi inflasi itu? Kalau kebijakan fiskal itu kan praktis sama ekspansif. Nah, kalau kontraktif itu untuk mengurangi inflasi. Nah, caranya itu dengan meningkatkan suku bunga. Nah, itu untuk mengurangi konsumsi dan investasi serta menurunkan jumlah uang yang beredar dengan bank sentral itu melakukan operasi pasar terbuka dengan penjualan surat utang. Nah, kalau kebijakan moneter ekspansif itu tujuannya untuk mengatasi deflasi. Nah, caranya yaitu dengan memberikan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Nah, selain itu dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui pembelian surat utang. Nah, kalau jadi kebijakan moneter itu pengaruhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu apa? Nah, kalau untuk pertumbuhan ekonomi itu kebijakan moneter kita menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif, yaitu dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif pada sektor swasta untuk meningkatkan produksi dan investasi. Serta dengan kebijakan moneter yang tepat tadi itu akan menciptakan stabilitas harga. Kok mati sih? Nah, gimana pernah tadi? Tadi kan baru generasi tentang model ISLM. Kalau model ISLM itu menjelaskan tentang interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Dalam perekonomian, bias itu menunjukkan hubungan negatif antara tingkat juga dan output, di mana barang dalam meningkatkan investasi dan output, lalu sebaliknya output PLN menggambarkan hubungan antara hubungan positif, di mana peningkatan output menaikkan tingkat juga untuk menjaga keseimbangan pasar uang. Terus tadi juga kita bahas tentang titik pertemuan berupa DAS dan AM. Kepala dua itu mencerminkan tentang keseimbangan ekonomi, menentukan tingkat bunga dan output. Meski sederhana, model itu dikritik karena kurang relevan dengan kebijakan yang moneter modern sekarang tadi, sehingga muncul adaptasi seperti KSTM, SDSKP, FTA yang mencerminkan dinamika inflasi dan kebijakan rupiah. Oh, berarti model ISLM itu menganalisis keseimbangan pasar barang dan uang. Nah, kalau Forbes itu menunjukkan hubungan tingkat ada tapak jasa barang. Nah, itu dipengaruhi oleh investasi, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Kebijakan fiskal yang paling sendiri itu menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan permintaan agregat atau output. Itu benar ya, betul. Nah, terus kalau kurva IS sendiri itu menunjukkan keseimbangan di pasar uang, dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan luar. Kebijakan moneter itu sendiri longgar seperti peningkatan pemerintah menggesernya akan ke kanan, menurunkan bunga, mendorong investasi dan menaikkan output. Nah, itu seperti itu. Nah, terus kalau keseimbangan ISL sendiri itu sangat menentukan output dari jumlah serta mempengaruhi kurva agregat demand. Pergeseran IS atau LM ke kanan menggeser AD ke kanan, meningkatkan output dan harga. Nah, terus dalam krisis kebijakan fiskal dan moneter ekspansif digunakan untuk mengembalikan keseimbangan, mendorong pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi. Ya nggak bro? Ya ada yang gitu. Nah, sekarang udah tahu kan? Oh gitu ya? Ya,